Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Ibu Elmira Siska dalam pertemuan kelima mata kuliah analisa laporan keuangan. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rasio-rasio utama dalam analisa laporan keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memperdalam salah satu rasio yaitu rasio likuiditas. Dan rasio-rasio yang lainnya akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita mulai. Nah, ini materi pembelajaran kita pada topik analisa rasio pada pertemuan ini. Yang pertama, ada konsep dari analisa rasio. Yang kedua, analisa rasio likuiditas. Nah, likuiditas itu terdiri dari beberapa rasio, yaitu ada 5 ya. Ada current ratio, acid test ratio, perputaran piutang, perputaran persediaan, serta perputaran modal kerja. Nah, kita bahas dulu yang pertama mengenai konsep dari analisis rasio itu. Analisis rasio itu adalah menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya. Jadi, yang namanya rasio itu adalah adanya hubungan, atau lebih ringkasnya kita menyebutnya dengan perbandingan. Jadi ada perbandingan antara sesuatu jumlah dengan jumlah yang lainnya. Itu yang disebut dengan analisa rasio. Nah, analisa rasio ini dapat menjelaskan kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama jika dibandingkan dengan rasio pembanding standar. Nah, apa itu rasio standar? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Yang pertama, mengenai penggolongan angka rasio. Nah, berdasarkan sumber data, maka angka rasio dapat digolongkan menjadi yang pertama adalah rasio neraca. Artinya, semua datanya berasal dari pos-pos pada neraca. Yang kedua adalah rasio laba rugi. Artinya, semua datanya berasal dari pos-pos pada laporan laba rugi perusahaan. Yang ketiga, ada rasio antar laporan. Nah, ini datanya berasal dari laporan neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, itu mengenai sumber data analisa rasio. Selanjutnya, dilihat dari tujuan penganalisa, pada umumnya angka rasio dapat dibedakan menjadi, yaitu tadi sudah saya sebutkan ya, yang pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua adalah rasio solvabilitas, dan yang ketiga adalah rasio rentabilitas. Nah, kita bahas dulu rasio modal kerja atau rasio disebut juga dengan rasio likuiditas. Rasio modal kerja atau rasio likuiditas ini digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan dalam jangka pendek. Nah, bagi manajemen perusahaan dapat digunakan untuk mengecek atau memeriksa efisiensi modal kerja yang digunakan dalam perusahaannya. Bagi pemegang saham dan kreditor jangka panjang digunakan untuk mengetahui prospek dividen dan kemampuan pembayaran bunga masa yang akan datang. Nah, kriteria perusahaan yang mempunyai posisi keuangan yang kuat adalah tentunya yang pertama adalah dia dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Nah, yang kedua, dapat memelihara modal kerja yang cukup untuk operasi yang normal. Yang ketiga, perusahaannya mampu membayar bunga
dan dividen yang dibutuhkan. Dan yang keempat, mampu memelihara tingkat kredit yang menguntungkan. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa suatu perusahaan yang dikatakan liquid itu apabila angka rasio likuiditasnya lebih dari 100%. Nah, artinya perusahaan itu dia mampu membayar semua kewajiban jangka pendeknya. Nah, apabila rasio likuiditasnya kita dapatkan kurang dari 100%, artinya perusahaannya adalah illiquid atau tidak liquid. Artinya dia apa? Tidak mampu membayar semua kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Seperti itu. Selanjutnya, yang pertama, rasio yang pertama dari rasio likuiditas adalah current ratio. Nah, current ratio ini digunakan untuk menganalisa posisi modal kerja suatu perusahaan. Rumusnya adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Nah, current ratio ini menunjukkan tingkat keamanan kreditor jangka pendek atau kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek. Karena disebut di sini adalah hutang lancar dan juga aktiva lancar. Nah, hutang lancar ataupun aktiva lancar itu adalah termasuk pos-pos yang dalam periode jangka pendek. Selanjutnya, current ratio yang tinggi menunjukkan kelebihan uang atau aktiva lancarnya dibandingkan dengan kebutuhan sekarang. Jika current ratio-nya rendah, maka kondisinya sebaliknya. Nah, maksudnya adalah kalau uangnya banyak, berarti kalau aktiva lancarnya itu banyak. Artinya perusahaannya itu liquid. Nah, kalau justru hutang lancarnya yang lebih banyak atau lebih aktiva lancarnya sedikit, itu artinya perusahaannya tidak liquid. Ya, jadi sama aja kayak kita, kalau kita punya banyak uang nih di dompet, itu artinya kita liquid, likuiditas kita tinggi. Kita bisa beli apa saja, atau kita bisa bayar utang ke siapapun dalam jangka pendek, itu maksudnya. Selanjutnya, bentuk rasio yang kedua pada rasio likuiditas adalah acid test ratio. Nah, acid test ratio ini sering juga disebut dengan quick ratio, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban tanpa memperhitungkan persediaan. Rumusnya hampir sama dengan current ratio, tapi bedanya di sini ada pengurang persediaan. Karena tadi sesuai dengan definisinya bahwa quick ratio itu adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban tanpa memperhitungkan persediaan. Jadi item atau pos persediaan harus dikurangi menjadi pengurang. Jadi rumus acid test ratio itu adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Nah, ini rumusnya. Interpretasinya juga sama, apabila lebih dari 100% berarti liquid. Nah, kalau kurang dari 100% berarti illiquid. Bentuk yang ketiga dari rasio likuiditas adalah rasio perputaran piutang. Nah, piutang yang dimiliki perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan penjualan kredit, atau piutang ini berasal dari penjualan kredit. Jadi kalau kita menjual barang dagangan secara kredit, artinya tidak cash, berarti kita mempunyai piutang kepada dari pihak lain, gitu. Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulannya dapat dimulai dengan menghitung tingkat perputaran piutang. Nah, tingkat perputaran piutang ini rumusnya adalah total penjualan kredit dibagi rata-rata piutang dikali 100%. Nah, rata-rata piutang itu bisa dalam bentuknya per bulan. Nah, cara menghitungnya adalah saldo piutang setiap akhir tahun dibagi 12 bulan. Karena dalam setahun adalah ada 12 bulan. Maka itulah yang menjadi rata-rata piutang. Jadi kalau nanti dalam soal diketahui
piutang misalkan pada tahun 2020 adalah 1.500.000, berarti rata-rata piutangnya adalah 1.500.000 dibagi dengan 12. Nah, itulah yang menjadi rata-rata piutang. Lalu rata-rata piutang dalam tahunan, yang tadi yang berdasarkan bulanan ya, yang sekarang dalam tahunan. Nah, itu merupakan saldo piutang awal tahun ditambah saldo piutang akhir tahun dibagi menjadi 2. Itu yang menjadi rata-rata piutang tahunan. Jadi kalau dalam contoh soal apabila diketahui misalkan saldo piutang pada awal tahun 2020 atau akhir tahun 2019 adalah 1.000.000. Lalu tadi piutang pada tahun 2020 adalah 1.500.000. Nah, maka rata-rata piutang secara tahunan adalah dengan menjumlahkan, yaitu 1.000.000 ditambah 1.500.000 dibagi 2. Nah, itulah yang menjadi rata-rata piutang tahunan. Nah, makin tinggi rasio ini menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah dan keadaan sebaliknya jika rasio ini rendah. Nah, artinya apa? Kalau rasio ini rendah, berarti modal kerja yang ditanamkan dalam piutang itu adalah tinggi. Seperti itu. Waktu rata-rata pengumpulan piutang itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan tingkat perputaran piutang. Jadi dari rumus perputaran piutang ini kita nanti juga dapat menghitung waktu rata-rata kita bisa menagih piutang itu atau mengumpulkan piutang itu berapa lama sih dalam 1 tahun. Nah, jadi caranya adalah jumlah hari dalam 1 tahun diasumsikan adalah 360 hari dibagi dengan tingkat rumus yang ini, rumus perputaran piutang. Itulah yang menjadi waktu rata-rata. Selanjutnya kita bahas bentuk rasio dari likuiditas yang lain, yaitu rasio perputaran persediaan. Nah, rata-rata perputaran persediaan adalah harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan dikali 100%. Ini rumusnya agak kegeser ya, nanti bisa dilihat di slide yang format PDF-nya. Jadi rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan dikali 100%. Rata-rata persediaan adalah persediaan awal tahun ditambah dengan persediaan akhir tahun dibagi 2. Nah, tadi caranya sama sama yang sebelumnya. Lalu perputaran persediaan menunjukkan berapa kali jumlah persediaan barang dagangan diganti atau dijual dalam setahun. Nah, itu biasanya logikanya contohnya seperti ini. Misalnya kita pabrik sepatu. Nah, pabrik sepatu misalnya kita tentunya perlu bahan-bahan, misalnya katakanlah bahan kulit, bahan-bahan pembuat sepatu, kita simpan di gudang. Nah, kita simpan di gudang itu kita bisa lihat perputaran persediaannya. Berapa kali stok persediaan yang ada di gudang itu kita ganti, atau berapa kali stok yang ada dijual itu sudah kita keluarkan dari gudang dan sudah kita olah menjadi sepatu dalam 1 tahun. Itu maksudnya. Lalu rata-rata persediaan tersimpan di gudang itu dapat dihitung dengan membagi jumlah hari dalam 1 tahun, yaitu 365 hari dibagi dengan besarnya perputaran persediaan. Nah, itulah rumus untuk menghitung rata-rata persediaan yang tersimpan di gudang. Jadi sama yang sebelumnya dengan rata-rata persediaan juga dapat dihitung ya, nilai berapa kali dalam setahun perputaran piutang itu dilakukan. Berikutnya adalah yang terakhir adalah mengenai perputaran modal kerja. Nah, ini adalah bentuk terakhir dari rasio likuiditas, yaitu menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan juga menunjukkan banyaknya penjualan yang diperoleh perusahaan untuk setiap rupiah modal kerja. Jadi perputaran modal kerja sama dengan rumusnya adalah total penjualan dibagi
modal kerja rata-rata dikali 100%. Nah, ini tadi beberapa jenis rasio 5 ya, ada 5 jenis rasio dari likuiditas, rasio likuiditas yang kita pelajari pada pertemuan kelima ini. Demikian, silakan rekan-rekan mahasiswa mengerjakan latihan soal yang ada di bagian akhir slide presentasi. Selamat belajar, selamat mengikuti. Jangan lupa di like dan subscribe ya channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.